Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa sharing kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita memulai satu usaha. Sudah saya buatkan ada kurang lebih 6 poin bagaimana caranya kita memulai usaha. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak sekali. Untuk memulai usaha itu harus dari mana dulu, memulai bisnis itu harus dari mana dulu. Poin pertama adalah sudah saya rangkum. Pertama, ketika kita akan memulai satu usaha, memulai satu bisnis, maka niatkanlah bahwa itu adalah bernilai ibadah. Artinya ketika kita sudah diniatkan sebagai ibadah, sebagai satu usaha yang berdimensi akhirat, maka ikhtiar kita, gerak kita tidak akan pernah mati. Karena setiap detik, setiap menit, langkah yang kita lakukan bernilai ibadah. Tujuan sudah lurus, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang kedua adalah mulai dari hal yang sederhana, mulai dari modal yang ada, mulai dari fasilitas yang ada. Karena tidak sedikit orang yang ingin memulai bisnis, memulai usaha, ingin dari atau dimulai dari yang sempurna. Misalnya harus ada modal sekian belas juta, maka dia kesana kesini harus ada modal puluhan juta, kesana kesini mencari, dan ujung-ujungnya memiliki modal dari hutang riba. Maka hal yang mudah adalah mulai dari hal yang sederhana. Kita memiliki modal berapa, lalu fasilitas yang ada apa, maka mulailah usaha kita. Misalnya kita memiliki modal hanya ratusan ribu, maka kita bisa memulai usaha gorengan, bisa memulai usaha membuka es kelapa. Lalu fasilitas, tidak usah kita ngontrak tempat, nyewa tempat, pergunakan fasilitas yang ada. Misalnya di depan rumah kita buka lapak kecil-kecilan, maka jalankanlah. Karena usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan, bukan usaha yang dibincangkan dan terus direncanakan. Lalu poin yang ketiga adalah memperbanyak jaringan. Dalam membangun usaha itu harus memperbanyak jaringan, memperbanyak pertemanan, memperbanyak silaturahim, memperbanyak kawan, memperbanyak sahabat. Kita harus punya pertemanan ke komunitas-komunitas, pertemanan ke majelis taklim, pertemanan ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi. Artinya kita harus memperbanyak jaringan. Kalau bahasa sederhananya, bahasa di dalam agama Islamnya, harus memperbanyak silaturahim, ya. Harus kesana kesini, tidak boleh memperbanyak musuh, tetapi harus memperbanyak pertemanan. Karena dari pertemanan, dari jaringan itu akan membuka peluang lebih besar, peluang-peluang lain ketika kita menjalankan satu usaha. Lalu yang keempat adalah kuatkan edukasi produk. Nah, saya contohkan misalnya teman-teman ada yang usaha di bidang misalnya jualan madu, maka kuatkanlah edukasi produknya. Misalnya manfaat dari madu itu seperti apa, fungsinya buat tubuh itu bagaimana, lalu fungsi buat anak-anak seperti apa. Maka kuatkanlah edukasi produknya, baik di media sosial, melalui tulisan ataupun melalui video. Jadi sekarang banyak sekali media-media untuk dijadikan cara melakukan edukasi. Mungkin kalau zaman sekitar 2004 yang populer itu di radio. Nah, saya pun berpengalaman.
Tetapi di era digital ini kita bisa menggunakan radio juga, bisa menggunakan media sosial, menggunakan video dan sebagainya. Banyak cara ya. Lalu yang kelima adalah disiplin dan istiqomah. Disiplin artinya tidak hanya ketika bekerja saja yang disiplin itu. Ketika memulai satu usaha pun harus disiplin. Kita membuka lapak, misalnya buka jam 8, tutup jam 8 malam. Nah, setiap hari harus konsisten, buka jam 8, tutup jam 8 malam. Itu adalah satu kedisiplinan untuk meraih sukses agar usahanya bisa lebih besar lagi. Karena bila tidak disiplin, hanya berdasarkan mood saja, maka sampai kapanpun usahanya tidak akan maju-maju. Jadi harus disiplin. Ada yang beli atau tidak ada yang beli, mau rame mau sepi, silakan disiplin. Misalnya buka jam 8 pagi, tutup jam 8 malam ya. Jadi harus istiqomah, harus konsisten, terus lakukan, tidak boleh berputus asa. Karena yang namanya ibadah itu tidak ada istilah putus asa. Di dalam ibadah itu kita harus terus melakukan, melangkah sampai hembusan nafas terakhir. Jadi selama kita bernapas, selama kita sehat, maka berikhtiarlah, lakukanlah, berdisiplinlah agar usahanya bisa semakin lebih besar lagi. Lalu yang keenam adalah jangan menjadikan bisnis sebagai batu loncatan. Nah, tidak sedikit orang yang gagal ketika melakukan usahanya karena dijadikan sebagai batu loncatan. Nah, sebagai batu loncatan seperti apa? Contoh kecil, ada mungkin mahasiswa yang baru lulus kuliah berniat untuk tes CPNS, maka sebelum tes CPNS itu, atau mungkin dia sudah tes CPNS tapi nggak keterima, akhirnya dia melakukan usaha, misalnya jualan baju atau mungkin jualan makanan, kuliner dan sebagainya. Nah, ketika hanya dijadikan batu loncatan, maka tidak ada yang namanya fokus, maka tidak akan lahir yang namanya ide dan gagasan yang brilian, ide dan gagasan yang out of box, yang keren, tidak bisa, karena dia berfokus kepada tes CPNS. Maka kalau mau silakan pilih salah satu. Misal kalau mau tes CPNS maka fokuslah ke situ belajar. Ya, kalau mau usaha maka belajarlah usaha dan kembangkan, perbanyak jaringan, perbanyak baca buku, perbanyak konsultasi dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman lebih, jam terbangnya lebih banyak. Ya, mungkin itu saja 6 poin yang saya sampaikan. Semoga manfaat. Saya Yudhistira, mohon undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.